Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab Suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, terlebih-lebih untuk para pengarang kitab yang kitabnya kita baca, khusus bilkhusus Syekh Asy'abdil Rifai, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini halaman 52 ya. Gimana saya nulisnya 51 dari 51B. Ya nggak apa-apa. Wa ba'dal qasami itu ya. Wa ba'dal qasami, dan setelah qasam. Maksudnya qasam sumpah. Wa ba'dal qasami, maksudnya ini kaitannya membaca kasroh hamzahnya inna, kan gitu. Fil qasami, di dalam sumpah. Fil qasami, di dalam sumpah. Ay al wa ba'dal qasami, dan setelah sumpah. Ayil ismi, tegese isim. Al-muqassami, yang dibuat sumpah apa bihi dengan al, apa bihi dengan al, jawaban karena sebagai jawab lahu terhadap qasam. Maksudnya qasam yang dimaksud di sini adalah sumpah. Sumpah yang dimaksud adalah isim yang buat jawab sumpah. Kalau sumpahnya kan enggak, orang sumpah kan enggak ada innanya kan. Nah, maksudnya isim yang dibuat menjawab sumpah. Jadi apa namanya, sumpah itu ada isinya. Demi Allah, umpamanya kan gitu orang sumpah. Saya begini. Nah, saya begini itu loh. Itu namanya isi sumpah. Ya kalau sumpahnya kan demi Allah. Lah masa sumpahnya demi Allah dibaca kasroh hamzahnya, kan nggak ada. Nah itu maksudnya ay al ismil muqassam bihi jawaban lahu. Sawaun, sama saja, wujidah ditemukan apa alamul lam jawab qasam, fi khobariha, di dalam khobarnya qasam. Nahwu wal asri innal insana lafi khusrin. Itu wal asri, demi masa, itu sumpah. Waunya wau qasam, al asri itu isim yang disumpahkan, maka asri dibaca khofat, dijazmkan oleh dikhofatkan oleh wau qasam. Nah itu isinya sumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh itu dalam kerugian. Nah itu jawabnya apa, sumpah. Khobarnya ada lam, lafi, itu maksudnya. Itu pun inna tetap dibaca kasroh. Jelas kan ya? Nah ingat-ingat, setelah sumpah kok ada inna, maka khobarnya wajib innanya wajib dibaca kasroh. Apakah khobarnya ada lam jawab qasam atau tidak? Contohnya yang tidak ada aula, atau tidak ada lamnya. Nahwu hamim.
wal kitabil mubin inna anzalnahu. Nah itu Hamim itu hanya Allah apa namanya Al-Muqsam Gus, ini dikritisi sama Gus Fajar nih. Al-Muqsami bihi gitu loh, yang disebut sumpah bihi dengannya gitu. Apa wal kitabil mubin. Nah ini al kitabi al mubini ya, itu wawunya wawu kosam, apa namanya al mubin sifat dari alkitab. Nah itu inna anzalnahu. Nah itu inna hamzahnya dibaca kasroh, kemudian khobarnya anzalna itu enggak ada lamnya. Lah itu pun sama, apa namanya sama, enggak ada apa namanya lam ya, lam jawab kosam. Nah, itu pun sama, dalam arti sama, innanya tetap dibaca kasroh hamzahnya. Li'anna jawabal kosami, alasannya itu li'anna jawabal kosami, karena sesungguhnya jawab kosam. Li'anna jawabal kosami, karena sesungguhnya jawabnya kosam. La yakunu illa jumlatan. La yakunu itu tidak ada apa jawabul kosam illa jumlatan, kecuali jumlah. Jadi maksudnya ini apa mana itu nggak ada ya. Ya udah ini aja dah. Contoh yang pertama tadi wal asri. Innal insana lafi khusrin. Nah ini lafi khusrin ini khobar. Khobarnya inna. Innal insana. Ini khobar, ini ada lamnya. Ini lamanya lam jawab kosam. Wal asri, diperhatikan. Ini wawunya wawu kosam. Al asrinya adalah isim yang dibuat sumpah itu. Nah, innal insana ini namanya jawabnya kosam, maksudnya jawabnya kosam, isinya demi masa itu ya innal insana lafi khusrin. Nah, innanya ini loh hamzahnya wajib dibaca kasroh. Lu kenapa hamzahnya wajib dibaca kasroh? Ya karena jawab daripada kosam itu rata-rata adalah jumlah. Sementara kemarin apa yang bab sebelumnya yang dibaca fathah hamzahnya itu adalah dalam pentakwilan mufrad. Sementara apa namanya jawab daripada kosam itu adalah jumlah. Maksudnya jumlah itu apa? Innal insana lafi khusrin. Gitu loh. Isinya mayoritas jumlah yang mana untuk ditakwil mufrad itu sangat sedikit atau jarang sekali. Nah beda kalau yang kemarin yuk jibuni umpamanya anna zaidan kok imun kan gitu kemarin. Ai qiyamahu yang kemarin begitu. Itu yang dimaksud. Kemudian contoh yang kedua sama-sama kosam yang tidak ada lamnya. Hamim wal kitabil mubin. Nah itu wal kitabi al mubini. Itu sama inna anzalnahu. Nah itu wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Nah ini inna asalnya kan asalnya kan gitu, innana kan gitu kan. Nah, cuma disatukan gitu loh. Artinya isimnya ini nah yang ini domir mutakalim al-ghair kan, mu'adzib nafsah. Nah ini khobarnya inna sesungguhnya kami anzalna itu telah menurunkan siapa kami. Nah ini anzalna enggak ada lamnya. Paham enggak maksudnya? Khobarnya ada lam seperti lafi khusrin atau tidak ada lamnya seperti anzal. Nah itu tetap khobar
apa hamzahnya inna tetap dibaca kasroh, paham? Oke. Sekarang kita lanjut. Li'anna jawabal qasam wa ba'dal qauli, dan setelah masdar yang keluar dari kaul. Wa ba'dal qauli, dan setelah masdar kaul, maksudnya masdar lafadz yang keluar dari masdar kaul. Fi awalil jumlati, di dalam awalnya jumlah, al-mahkiyati, yang dihikayatkan. Al-mahkiyati sifatnya jumlah, al-mahkiyati yang diceritakan, bihi dengan kaul. Nahwu qala inni Abdullahi. Qala berkata siapa Nabi Musa kalau salah. Ini Nabi Isa. Ini Abdullahi. Sesungguhnya itu Abdullah, hamba Allah. Li'anna makulal kauli, karena sesungguhnya makulal kaul, isi yang diucapkan dari masdar kaul, la yakunu, itu tidak ada apa makulul kaul, tidak ada itu illa jumlatan, kecuali berupa jumlah, illa jumlatan, kecuali itu berupa jumlah. Bi khilafil waqi'ati, bi khilafil waqi'ati, berbeda jumlah yang terletak. Bi khilafil waqi'ati, berbeda dengan jumlah yang jatuh. Fi asna'iha, di dalam tengah-tengahnya jumlah mahkiyah bil kaul. Nahwu qala Zaidun i'tiqadi anna amron fadilun. Qala telah berkata siapa Zaidun, Zaid berkatanya begini, i'tiqadi, bermula keyakinanku, itu anna amron fadilun, sesungguhnya Amr fadilun, itu orang yang utama. Udah titik. Perhatikan, ini istilahnya masdar kaul. Ada jumlah, ada inna, isim dan khobarnya, jatuh setelah kalimat yang keluar dari masdar kaul. Sumbernya kalimat itu kan masdar, ngerti kan? Kola itu kan awalnya kan terambil dari kaul, ya kan? Walaupun karena sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, karena kita kebiasaan ngapalin kola yakulu kaulan aja, seolah-olah aslinya itu fi'il madhi itu kola, padahal bukan. Kola itu terambil dari kaul, ngerti itu? Doroba itu terambil dari dorbun, kan sebenarnya seperti itu. Aslinya kalimat itu terambil dari masdar. Namanya masdar itu ya sumber. Masdar itu sama dengan mustaq, sumbernya kalimat ya dari masdar. Nah, maksudnya bagaimana? Ini sebagai pendahuluan. Ada kalimat yang terambil dari kola, dari kaul, itu isinya bisa kola, bisa yakulu, ya bisa kaul juga, ya bisa koil, ya bisa kul, gitu kan? Nah, intinya kalimat yang terambil dari masdar kaul. Nah, setelahnya kok ada inna, maka innanya wajib dibaca kasroh hamzahnya. Umpamanya kola dokter, ya, dokter berkata inna corona, umpamanya, ngerti gak maksudnya? Nah itu inna, umpamanya itu kalian bisa bikin sendiri aja. Umpamanya saya berkata, umpamanya kultu, umpamanya, sama aja, terserah. Mau dari kola Zaidun ya, inna bnahu maridun, umpamanya, inna bnahu maridun, umpamanya, kola Zaidun, Zaid berkata. Nah ini kan namanya kola, iya kan? Lafadz inna bnahu maridun itu makulul kaul, gitu loh, makulul kaul. Apa maksudnya makulul kaul?
lafadz yang diceritakan, yang diucapkan dari masdar kaul. Nah kola itulah terambil termasuk kaul juga. Paham nih? Lah itu loh, lafadz yang setelah kola ini inna, hamzahnya wajib dibaca kasroh. Ini maksudnya innabnahu, nah itu isinya jumlah. Ya di sini mau kola kayak mau yakulu kayak, atau mungkin kul, katakanlah, umpamanya ada diinterogasi, weh kamu kok ditanya perintah gimana sih? Kul innabna Zaidin maridun. Jawab, anaknya Zaid lagi sakit. Oh, sakit apaan? Kanker. Lu emang kenapa kanker? Lah iya orang mau lebaran belum dapat THR gitu ya. Kecuali Ani mau udah dapat. Udah nih. Alah lu pura-pura tahu gua utang aja lu ah. Tanggal 15 tahu. Kita kan tuh tanggal 15. Ani THR-nya keluar. Ujil mau beli HP dia katanya. Beli HP apa tadi katanya? Asu. Iya. HP emang ada? Underdog ada mereknya HP. Ya itu katanya. Oke ya. Kemudian itu banyaklah di Qur'annya, kecuali awas ini. Bi khilafil waqi'ah fi asna'iha. Nahwu qala Zaidun i'tiqadi anna amron fadilun, itu gak usah saya tulis. Berbeda kalau makul kaulnya itu jatuhnya di tengah-tengah. Ini qala Zaidun, Zaid berkata. Berkatanya begini, i'tiqadi, nah itu yang menjadi makul kaulnya kan i'tiqadi. Nah, isi daripada amron anna amron fadilun itu kan isi daripada i'tiqadi kan. Jelas gak maksudnya nih? Harus kalian bisa bedakan nih. Gitu loh. Jadi nih saya tulis. Qala Zaidun. Zaid berkata. Berkatanya Zaid begini. I'tiqadi bermula i'tiqadku itu anna amron fadilun kan gitu. Perhatikan. Di sini i'tiqadi itu di tengah bukan di awal. Kok di tengah? Lah iyalah, bermula i'tiqadku itu anna amron fadilun. Jatuh setelah kola, tapi jatuh setelah kola enggak langsung menjadi sasarannya. Lah kan isinya kola Zaitun kan i'tiqadi ana amron. I'tiqadku amr gini. Loh gitu loh. Jelas? Nah. Kalau yang atas ini beda. Kola Zaitun ya. Mau kola kek, mau yakulu kek, mau qailun kek, mau kul. Gitu kan? Umpamanya kalau yang ucapan Nabi Isa kola ini Abdullah, kan kemarin gitu. Yang sebelumnya jatuh setelah kola. Nah, itu hamzahnya wajib dibaca kasroh langsung. Nah, kalau ini di tengah-tengah, masuk di tengah-tengah, makul kaulnya kola itu bukan anna amron fadilun, tapi i'tiqadi. Artinya anna isim dan khobarnya kan ada di tengah, maka dia tetap dibaca fathah, enggak dibaca kasroh. Jelas? Nah, emang ini makanya saya udah bilangin, ini harus diperhatikan ekstra. Karena ini masalah kalau kita mau baca yang benar loh. Ini perhatikan. Kalau kecuali kaidahnya, prinsipnya sandi sama rahmatnya enggak, bodoh amat. Mau dibaca inna ya enggak nangis. Mau dibaca anna juga enggak protes. Ya, lain cerita kalau ceritanya seperti itu mah. Itu mah ngaji cap bodoh nanan. Loh ya apa enggak? Lah kalau menurut kaidah yang sebenarnya mau dibaca inna atau anna itu ada undang-undangnya. Ada ketentuannya. Kalau model ngajinya orang ya model kayak ya itulah orang yang daplek-daplek, bodoh amat. Mau dibaca inna kayak anak kayak enggak nangis, enggak protes. Pasti begitu.
Oke, lanjut. Wa tata'ayyanu, dan menjadi nyata. Apa membaca kasroh inna? Aidon hal juga sebagaimana setelah kosam. Saya ulangi, wa tata'ayyanu, dan menjadi nyata. Kalau bahasanya fikih, dan fardu ain. Kalau bahasanya fikih, tata'ayyanu itu. Wa tata'ayyanu, dan menjadi nyata apa kasruha, membaca kasroh hamzahnya inna. Aidon kali juga seperti setelah kosam. Idza dakhalat, ketika masuk apa alamu lam al ibtidaiyatu, yang bangsa permulaan kalam. Al ibtidaiyatu, yang bangsa permulaan kalam. Fi khobariha, di dalam khobarnya inna, nahwu innallaha laghafurur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, laghafurun, sungguh itu zat yang banyak ampunannya, rahimun, itu zat yang banyak kasih sayangnya. Nah, itu lafadz laghafurun, khobarnya inna. Khobarnya ada lam, namanya lam ibtidak. Nanti ada ketentuan di halaman 53 itu. Apa itu lam ibtidak? Nah, kalau khobarnya inna ada lam ibtidak, maka hamzahnya wajib dibaca kasroh. Jelas? Innallaha laghafurun. Itu enggak boleh annallaha laghafurun. Nah, itu salah satu yang menyebabkan hamzahnya inna dibaca kasroh. Khobarnya ada lam ibtidak. Itu yuk bangunin. Cuci muka. Wah, terangin serius malah tidur. Ntar gue sunatin beneran lu. Habis lu playernya. Lah iyalah. Kemudian wa minhu alamul muallaqatu lil amil anil amal. Wa minhu, dan itu diantara lamul ibtidak, dalam arti membaca, wajib membaca wajib membaca kasroh hamzahnya. Alamu bermula lam, al muallaqatu, yang digantungkan, lil amili, terhadap amil, anil amali, dari amal, nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu, dan bermula Allah, ya'lamu, itu mengetahui, siapa Allah mengetahui, innaka, sesungguhnya kamu, itu la rasuluhu, sungguh utusannya Allah. Yaitu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu, wallahu, dan bermula Allah itu yashhadu, memberi kesaksian, siapa Allah, innal munafiqina lakadzibun. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lakadzibuna, sungguh itu orang-orang yang dusta. Falamu, maka bermula lam, alaqat, itu menggantungkan apa lam, fi'layil ilmi wasyahadah. Awas, harokatnya benar. Fi'layil ilmi, ntar fa'ala lagi. Fi'layil ilmi wasyahadah, fi'il yang mustaq dari lafaz al ilmu, yaitu ya'lamu. Ya'lamu itu masdarnya adalah ilmu, itu loh. Fi'il yang terambil dari masdar ilmu, yaitu ya'lamu, wasyahadah, yaitu yashhadu. Hai man atahuma, tegasnya pada pencegahannya ilmu wasyahadah, minat tasliti, dari menguasakan, ala lafzima, atas lafad, ala lafzima, atas lafadnya, apa itu, ala lafzima gitu ya. Ay minat tasrid ala lafzima ba'dahuma fasoro
lima ba'dahuma hukmul ibtida. Ala lafzima atas lafadznya sesuatu, ba'dahuma yang setelah ilmu dan syahadah. Fasoro maka jadi apa ma ba'dahuma lima ba'dahuma, lima terhadap kalimat ba'dahuma yang setelah ilmu dan syahadah, hukmul ibtidai, hukma ya khobarnya fasoro lima ba'dahuma. Oh iya, apa hukmul, iya hukmu benar. Maka jadi apa hukmul ibtida, hukum ibtida, jadi itu lima ba'dahuma gitu loh. Falidzalika, maka karena itu alaqat fi'layil ilmi wasyahadah, dan seterusnya wajib apa al-kasru membaca kasroh hamzahnya inna. Walau lamu, dan jikalau tidaklah bermula lam itu maujud, lam yang hampir sama dengan lam apa tadi, lam yang pertama tadi loh, lam ibtida, cuman ini kan bukan lam ibtida kan, nah gitu loh, lam hampir sama, yaitu lam mu'allaqah, lam yang ada ketergantungan dengan inna. Lawajabat, jawabnya laula, lawajabah maka wajib apa al-fathu membaca fathahnya hamzah. Jadi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, termasuk wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu lafaz la rasuluhu, la rasuluhu dan lafaz lakadzibun itu semuanya ada lam, dan lam itu adalah lam yang digantungkan kepada amil, yaitu amilnya adalah ya'lamu yang pertama, dan yang kedua adalah yashhadu. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Nah gitu loh, pengetahuan maksudnya itu kan ya'lamu ilmun. Nah itu amilnya, ma'mulnya adalah kepada lafaz la rasuluhu. Begitu juga yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, lam yang ada pada lafaz la rasuluh dan lakadzibun itu digantungkan kepada amil dalam amalnya, maka khobarnya maka hamzahnya inna wajib dibaca kasroh. Ini menjelimet emang begitu loh. Oke. Sekarang wa minal maudhi', dan itu diantara wa minal mawadhi'i, dan itu diantara tempat-tempat allati, yaitu mawadhi' yajibu yang wajib fiha di dalam allati apa al-kasru membaca kasroh inna, antakoa bermula bahwa jatuh apa inna fi awalis silati dalam awalnya silah. Nahwu ja'alladzi innahu fadhilun. Ja'a telah datang siapa alladzi orang laki-laki satu, innahu sesungguhnya alladzi itu fadhilun. Nah itu innahu fadhilun, jumlahnya innahu fadhilun itu adalah jatuh pada awalnya selah-selahnya alladzi, maka dibaca inna. Tuh, diingat-ingat itu. Ini membutuhkan daya ingat yang luar biasa. Nah kalau kalian ingat apal baca kitab ya insya Allah berjalan. Tapi kalau nggak apal lah bingung, ini inna apa anna ya? Oh gitu pastilah. Wa fi awali sifati, dan di dalam awalnya sifat. Nahwu ja'ani datang nih kepadaku siapa rajulun, seorang laki-laki. Nah rajul itu nakiroh, maka lafaz sesudahnya
innahu fadilun itu sebagai sifat. Innahu yang sesungguhnya rajul itu fadilun. Kalau ja'ani ar-rajulu itu berarti hal. Karena rajul itu nakirah, maka lafaz innahu fadilun itu menjadi sifat. Nah, sifatnya diawali dari inna, maka mulai innanya wajib dibaca kasroh, hamzahnya jelas. Karena innahu fadilun itu adalah sifat. Wa fi awalil khabar, dan di dalam awalnya, wa fi awalil jumlah, dan di dalam awalnya jumlah. Sifatnya jumlah al-mukhbari yang dibuat khobar. Al-mukhbari yang dibuat khobar. Apabila dengan jumlah anismi ainin, dari isim ain atau isim zat. Nahu zaitun innahu fadilun. Zaitun itu mubtada isim zat. Zaitun itu ya zaid. Maksudnya zaid. Maksudnya zaid isim zat itu. Zaid itu kan menerangkan jogrokanya atau tongrongannya zaid itu loh maksudnya, jelas. Nah, itu isim ain atau dalam alfiyah itu isim zat. Nah, beda kalau al-karom. Al-karom maknanya apa al-karom? Kemuliaan kan? Al-karom itu bukan zat, tapi malah perbuatan, gitu loh. Nah, ada khobar dari inna, isim dan khobarnya kok menjadi awalnya jumlah, yang mana jumlah tadi menjadi khobar. Ini perhatikan, ini gampang-gampang susah nih. Ini nggak saya tulis dah, nggak saya hapus. Zaidun, nih perhatikan, ini gampang-gampang susah. Zaidun innahu fadilun. Zaidun disebut dengan mubtada, tapi mubtada berupa isim ain. Nama lainnya isim ain itu isim zat. Zaidun zaid. Ngerti kan maksudnya? Nah, jumlahnya innahu fadilun itu menjadi khobar. Khobarnya zaidun. Jelas? Nah, khobar tapi berupa jumlah, dan jumlahnya diawali daripada inna, maka innanya wajib dibaca kasroh, hamzahnya jelas. Ini maksudnya khobar dari mubtada isim zat, dan khobarnya adalah berupa jumlah yang diawali dari inna. Jadi ada 3 poin tadi. Pertama khobar yang diawali dari inna. Yang kedua adalah sifat, kan gitu. Yang ketiga adalah apa tadi? Lupa lagi. Sela. Nah, itu tempat-tempat yang seperti itu menentukan gitu loh. Udah segitu dulu dah kalau saya gas. Sebenarnya mah au halat mahalla itu, ini kan membutuhkan pemahaman bener loh. Jelas itu. Ini membutuhkan daya ingat kita dikuras betul untuk mengingat-ingat. Loh. Ya kalau di alfiyah mah enak, wa amzain naftah lisati masdari masadaha wa fi siwa kaksiri. Iya kan? Santi apal? Alah. Sambel goang sambel palapeang. Ya Pak? Apal. Lu apal nih? Alpiyah pakai apal, alpiyah gitu apalnya ya. Tio ngantuk. Udah disuruh cuci muka masih ngantuk baik. Yuk cuci pantat coba sekarang. Ya berat banget perasaan masih begini-begini aja. Coba jalan muter-muter situ. Biar serius nih. Biar hilang ngantuknya. La ilaha illallah. Lah dari tadi masih ngantuk aja. Aduh, yuk Tio. Wa tata'ayyanu. Udah besok dah, antar malam dah. Ini bener loh, ini cuma sedikit ya. Cuman kalau saya gas
Pusing dah. Ribet itu. Saya sih bisa aja. Lanjut. Mari lanjut lah. Saya gas bodoh nanan biar tinggal lu terus lah. Ya enggak. Wa tata'ayanu dan menjadi nyata. Ini lain poin. Apa anna al-maftuhatu yang dibaca fathah hamzahnya idza dakhalat apabila masuk apa anna mahallal fa'ili pada tempatnya fa'il. Nahwu awalam yakfihim anna anzalnahu. Awalam yakfi. Apakah tidak mencukupi him pada kaum apa yang lam yakfi? Nah, jumlahnya anna anzalnahu itu menjadi fa'ilnya yakfi. Apa? Anna sesungguhnya kami. Anzalna itu telah menurunkan siapa kami. Nah udah nggak usah saya iniin. Sekarang tempat-tempat yang wajib dibaca fathah hamzahnya. Pertama, anna isim dan khobarnya ditakwil menjadi fa'il. Jelas ya? Nggak usah saya tulis. Cukup dilihat di situ biar dapat banyak kan ngajinya. Liwujubi kaunil fa'ili karena wajib keberadaannya fa'il mufrad dan itu mufrad. Walihada dan karena ini wujubi kaunil fa'il mufrad dan aujabu menetapkan mewajibkan siapa orang Arab al-fathah pada membaca fathah hamzahnya inna ba'da lau setelah lau asyartiyati yang bangsa syarat. Nahwu walau annahum sobaru itu walau annahum sobaru karena setelah lau itu ada lafaz sabata ay lau sabata annahum sobaru. Yang kedua au halat atau menempati apa anna naibal fa'ili pada naibul fa'il. Nahwu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ini dalam surah al-jin. Qul katakanlah Muhammad uhiya diberitahu, diberi wahyu ilayya kepadaku. Nah, apa yang uhiya annahu apa sesungguhnya kejadian. Nah, itu jumlahnya annahu itu menjadi naibul fa'ilnya uhiya. Apa annahu sesungguhnya kejadian. Istama'a mendengar. Maksudnya bukan mendengar itu istama'a mencari pendengaran, memasang pendengaran. Istama'a memasang pendengaran. Siapa nafarun sekelompok minal jinni dari jin. Ada jin ini lagi masang kuping, lagi dengerin orang ngaji. Maka ada dari situ jin nanti masuk Islam. Itu jin itu ternyata beriman semenjak pada zaman Nabi Musa. Itu ada, udah dibaca belum sama Munawi? Itu ada dalam Usfuriyah, udah dibaca belum? Ada jin namanya Bahrowa. Apa siapa itu saya lupa itu. Nah, itu jin katanya itulah. Nah, ya. Nah itu yang menjadi contoh annahu istama'a annahu itu anna hunya isimnya istama'a nafarun minal jin itu khobarnya anna jumlahnya annahu istama'a nafarun minal jinni menjadi naibul fa'ilnya uhiya. Oke? Nah itu saya tulis kelamaan kelar kalau saya tulis semua. Liwujubi kaunil fa'ili liwujubi kaunin naibi karena wajib adanya naibul fa'il kadzalika itu seperti itu mufradan. Harusnya mufrad. Terus isinya apa? Annahu istama'a nafarum minal jinni. Uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Itu isinya itulah istama'a ditakwil menjadi istima', dimudhafkan kepada lafaz nafar, istima'u nafarin. Diwahyukan kepadaku akan mendengarnya sekelompok dari jin. Sama baik maknanya. Au mahallal maf'uli bihi atau tempatnya maf'ul bih. Nahwu maksudnya anna isim dan khobarnya menempati posisi maf'ul bih. Nahwu
wala takhafuna annakum asyraktum billah. Wala takhafuna, dan jangan takut siapa kalian semua, annakum, pada sesungguhnya kalian semua itu asyraktum, menyekutukan siapa kalian semua billahi, dengan Allah. Nah, itu yang menjadi contoh jumlahnya lafaz annakum asyraktum billah itu menjadi maf'ul bih dari fi'il wala takhafuna. Halo Bekeng, bangun. Anu apa sore anak di jengguk-jengguk itu, orang tetangganya ngantuk itu didiemin aja. Ya enggak? Dijengguk masih ini ambilin air, suruh minum maksudnya. Ya enggak? Aduh. Emang lu puasa yuk? Boleh lu puasa dari pagi, dari subuh lu bertiga-tiga ngeringguk di sini tuh. Ya enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Lah emang jam 8:30 kan saya kesini tadi. Saya kontrol sampai 9:30. Saya mau bangunin. Bodo amat deh, biarin. Ngaji gak tadi Munawi? Lah iya lu. Tadi misal bangunin cuman udah biarin aja lah. Nanti kurang tidur lagi. Masih tidur baik. Nah jam berapa kita kan sini lagi tadi jam 2-an saya. Molor baik siap mah. Pulang no nyariin dia. Ya. Puasanya lah. Puasa kok ngelendeng mulu. Nah gitu kan. Oh iya, itu Habib Didik memberi contoh tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya benar itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu termasuk contoh juga. Ya banyak lah contohnya. Ngerti kan? Enggak ada asyhadu inna, enggak boleh. Tuh. Oh, berarti Habib Didik nyambung ini. Gitu kan. Oke ya. Kemudian au mahallal mubtada'i, atau menempati pada tempatnya mubtada. Nahwu wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah. Wa min ayatihi, dan itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, annaka taro, bermula sesungguhnya kamu. Itu kadang-kadang ada ustadz yang ragu-ragu mentarkib kalau anna itu mubtada. Mubtada emang. Cuman mubtadanya berupa anna. Ngerti kan? Nah, anna isim dan khobarnya itu menjadi mubtadanya min ayatihi. Maka di situ dibaca annaka bukan innaka. Jelas. Jadi anna isim dan khobarnya ditakwil atau menjadi mubtada, terkibnya posisinya posisi mubtada gitu loh. Liwujubi kaunil mubtada'i, karena wajib adanya mubtada, kadzalika seperti itu mufrad. Walihadza, dan karena ini wujubi kaunil mubtada mufrad, aujabu mewajibkan siapa orang Arab al-fathah, pada membaca fathah hamzah, ba'da laula, setelah laula, sifatnya laula al-imtinaiyati, ba'da laula ya al-imtinaiyati, yang bangsa menolak. Laula itu ini ngantuk lagi ya, norak lu nih. Lah iya kan? Al-imtinaiyati, yang bangsa imtinaiyah, yang mencegah. Laulaka lama khalaqtul aflak, itu laula itu al-imtinaiyah. Nanti di belakang ada nahwu laula annaka muntalikun, jikalau tidaklah bermula annaka sesungguhnya kamu, itu muntalikun itu annaka setelah laula. Au dakhala, atau masuk alaiha atas anna isim dan khobarnya apa harful jari, huruf jar. Nahwu dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Nah itu bi anna Allah, dzalika bermula itu semua, itu bi anna Allah, dengan sesungguhnya Allah, huwa ya Allah itu al-haq. Li'anna harfal jarri, karena sesungguhnya huruf jar, la yadkhulu itu tidak masuk apa huruf jar,
illa ala mufradin, kecuali atas isim mufrad. Au kanat, atau ada apa inna majruratan itu dijurkan bil idhofati, sebab idhofah. Nahwu innahu la haqqun mithlu ma annakum tantikun. Innahu la haqqun mithla ma annakum. Nah itu yang menjadi contoh, mithla ma annakum tantikun. Innahu, sungguhnya sesuatu itulah haqqun, sungguh hak. Mithla ma annakum, seperti siapa? Mislama annakum, seperti sesungguhnya kalian semua. Itu annakum menjadi mudhof ilaihnya mithla. Tantikuna itu berbicara siapa kalian semua. Siapa? Dokter Anda bukan? Ini lo ambil ini di jam 5 ntar takutnya nyariin dia. Itu yang bener naruhnya ntar tumpah. Orang ini bener ngapa? Gede bilangnya berkali-kali begitu dulu. Yang benar gitu loh, berbuat itu. Nah kemudian au khobaron itu, atau itu sebagai khobar anis mi maknan, dari isim makna, isim yang bangsa makna, bukan zat. Nah pembandingnya tadi kalau Zaidun itu isim zat, ngerti? Tapi kalau ini isim makna. I'tiqadi, bermula keyakinanku, i'tiqadku. Nah itu i'tiqadi, beda sama Zaidun. Ngerti? Jelas gak? I'tiqadi kan keyakinan. Keyakinan itu mengandung perbuatan apa enggak? Perbuatan. Kalau Zaidun kan Zaid. Zat itu apa? Hakikat sesuatu. Zaid ya Zaid. Gitu loh. Tapi kalau i'tiqad, keyakinan, itu makna. Jelas kan? Nah ini itu bisa harus kalian membedakan mana itu mubtada isim zat dan mana itu mubtada isim makna atau i'tiqadi. Yaitu i'tiqadi. I'tiqadi bermula keyakinanku. Bermula i'tiqadku. Annahu fadilun. Annahu itu sesungguhnya fulan, fadilun itu utama. Nah itu annahu fadilun itu menjadi khobar daripada i'tiqadi. Au ma'tufatun, atau itu diatofkan ala syai'in, atas sesuatu, mimma taqaddama, nyatanya dari isim taqaddama yang telah lalu apa ma. Au badalan, atau itu sebagai badal minhu dari syai'. Nahwu udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu menjadi contoh. Wa anni itu diatofkan. Udhkuru, ingatlah kalian semua, nikmati, pada nikmatku. Allati, yaitu nikmat, an'amtu yang telah memberikan siapa saya, alaikum atas kalian semua. Nah, wa anni, lah itu lafadz wa anni faddaltukum 'alal 'alamin diatofkan kepada lafadz nikmati. Nikmati itu menjadi maf'ul, artinya jumlahnya lafadz wa anni faddaltukum itu adalah di mahal nasab karena diatofkan kepada nikmati. Nikmati nasab, maka hamzahnya dibaca fathah. Wanahu, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa'id ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum. Nah itu contohnya annaha. Wa'id ya'idu, dan ketika menjanjikan kum pada kalian semua, siapa Allah ihdat ta'ifatain, pada salah satu dua kelompok. Annaha, yaitu sesungguhnya ta'ifah, lah itu yang menjadi contoh. Annaha lakum itu badal dari ta'ifatain. Harus kalian iniin. Udah segitu dulu. Wa yajuzul amroni, itu ntar malam. Ini amroni ya,
itu dua perkara, maksudnya boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah, boleh dua-duanya. Tuh. Jadi perhatikan ini jelimet, walaupun kelihatannya sepele, makanya banyak itu. 52, 53 belum kelar itu bab inna kan. Masya Allah. Itu sampai 555 tuh, 3 baris tuh. Dalam arti begini, gini kaitannya inna, itu kan ada 3 poin. Hamzahnya dibaca kasroh, ya kan? Ini baru bakas inna doang loh, ya kan? Yang kedua hamzahnya dibaca fathah. Yang ketiga hamzahnya bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, boleh dua-duanya. Itu makanya inna itu mempunyai kekhususan yang luar biasa, sama dengan kana, ya kan? Nah kalau kana kan lamnya andekan di fi'il mudhari nunnya boleh dibuang, walam aku yang kemarin contohnya itu. Nah ini pun inna pun sama seperti itu gitu loh. Oke, ibadah Allah.
hujan kok biarin aja lah, hujan air ini ya, kalau hujan es mah apalagi es cendol wah jarang buka bersama. Sekarang itu nyampe mana? Kamar Ruya Nabi Darin itu Kama Ruya sebagaimana ngebut dikit ya biar khatam nih. Kama Ruya sebagaimana diriwayatkan an Abi Dzarin radhiyallahu an anna Abu Dzar qala berkata, siapa Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman itu ya. Yauman dalam satu hari Rasul bersabda suatu ketika maksudnya khina gharabat ketika terbenam apa asyamsu matahari. Berkatanya begini, ya Abu Dzarin, hai Abu Dzar, atadri apa weruh sapa sira, tahukah siapa kamu aina tadhabu syamsu? Aina kemanakah tadhabu pergi apa syamsu matahari? Hai Abu Dzarin, kamu tahu kemana perginya matahari itu kemana? Kultu saya menjawab, kata Abu Dzarin, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bermula Allah dan Rasulnya itu alamu lebih mengetahui. Kualat kula jenengan lebih ngertos. Qala berkata bersabda siapa Nabi, ya Abu Dzarin, hai Abu Dzarin, innaha taghrubu wa tadhhabu tahtal arsi. Sesungguhnya matahari itu taghrubu terbenam. Apa matahari asyams wa tadhhabu dan pergi apa asyams tahtal arsi di bawah aras. Siapa yang cekukan itu? Khotimah ya? Lo habis makan apa sih Mbak? Kadal apa? Lah iyalah cekukan lah puasa-puasa kayak orang makan kepedesan ya. Ada. Mama. Lu gak puasa kali ya, Mah? Lah iya Aduh. Fatasta'dzinu maka memberi fatadhabu tahtal arsi. Fatusta'dzanu maka diberi izin apa antas juda bahwa sujud apa sames lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Faya'dzanu maka memberi izin siapa Allah lah kepada sames matahari. Tsumma tasta'dzinu kemudian minta izin siapa matahari Allah tatlu'a pada bahwa tidak terbit apa sames ila dunia ke dunia. Lama ro'at ketika melihat siapa matahari minal ma'asi nyatanya dari maksiat-maksiat wal mungkarati dan kemungkaran-kemungkaran. Fala yu'dzanu laha maka tidak diizini apalah kepada matahari. Jadi matahari itu suatu ketika Rasul bertanya ke Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, ente tahu kemana matahari?" Allah dan Rasulnya yang tahu. Matahari itu kata Nabi pergi sujud kepada Allah. Oh gitu loh. Antas sujudillah. Pergi di bawah aras terus minta izin untuk tidak terbit. Matahari minta izin untuk menghadap untuk sujud diberi izin sama Allah. Terus begitu diizin menghadap minta izin lagi supaya matahari tidak terbit karena ngelihat sandi maksiat melulu ya, bohong melulu kan, rahmat apalagi ya enggak tiuk bahkan dalam ngajinya pun tidur ya itu maksiat apa maksiut? Maksiut gitu kan, nanti yuk. Nah, itu begitu ngelihat dunia isinya adalah kemungkaran kemaksiatan, matahari ngambek males mau terbit, tapi akhirnya enggak diberi izin oleh Allah. Fala yu'dzanu laha maka tidak diberi izin apalah kepada matahari. Bal yuqalu bahkan dikatakanlah kepada matahari irji'i min haitsu tatlu'i, kembalilah siapa kamu matahari, itu muannas dari irji'i, min haitsu tatlu'i dari sisi atau dari tempat terbit siapa kamu matahari. Terbit seperti biasa sembarangan lu, fatatlu'u maka terbit apa matahari mim masyriqiha dari wilayah timurnya matahari. Faridzalika maka karena itu tatlu'u mim maghribiha qauluhu ta'ala bermula firman Allah Ta'ala
Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu dan bermula matahari utawi srengenge tajri iku melaku apa srengenge li mustaqarrin krana nggon netepe laha kedue sames. Wa ala hadat thariq lan iku ing atase iki dalan as-samsu utawi matahari, as-samsu utawi matahari, tatlu'u itu terbit apa matahari, wa taghrubu dan terbenam atau matahari ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat. Fa amma idza kana, maka ketika ada apa waktul kiamati, hari kiamat, qoriban itu dekat. Nah, kalau matahari apa hari kiamat udah dekat, wa dhuharu dan nampak lan pertelo apa al-fisku, kefasikan, wal fujuru lan fujur durhaka, lacut kalau bahasa Jawanya, wakasuro dan wakasurat dan menjadi banyak apa al-ma'asi, maksiat-maksiat, wadzunubu dan dosa-dosa alal ardi di atas muka bumi, warufia dan telah hilang apa al-amru memerintahkan bil ma'rufi dengan yang baik, wan nahyu, warufia ya boleh diartikan diangkat atau hilang, ya terserah aja lah. Wan nahyu dan telah hilang apa melarang anil mungkari dari kemungkaran. Orang semuanya udah pada cuek bebek. Perintah yang bagus juga nggak ada karena takut ini dan itu. Melarang dari yang mungkar juga takut. Ibaratnya melanggar HAM, hamburger kali. Ngerti maksudnya? Jadi orangnya udah hidup di kota ya udah nafsi udah pada cuek. Loh. Argumennya alasannya itu. Gitu loh. Banyak amat nah. Buset deh. Puasa kagak aja nah. Akhirnya wada'ufat dan lemah apa ahkamus syariati, hukum-hukum syariat udah jelas sekarang mah. Sekarang mah orang bisa nyekolahin anak di negeri bangga. Tapi kalau anaknya mondok perasaan malu. Lu iya apa enggak? Bangga kalau anaknya bisa dapat apa S1, S2, S3 ya. Itu aja udah bangga banget. Samsung udah S10 masih promosi. Iya apa enggak? Ora bandlo ah. Lah itu hukum syariat udah enggak dianggap. Udah enggak dianggapnya apa? Anak itu sehat, alhamdulillah. Sakit buru-buru, dicariin obat, dicariin dokter, dibawa ke rumah sakit. Badannya sakit diobatin, tapi jiwanya sakit pada dicuekin. Lu ini kenyataan. Itu maksudnya wada'ufat ahkamus syariat. Udah enggak usah ribet-ribet dah. Fa fi dzalika zaman, maka di dalam itu zaman tasjudu, sujud apa asamsu matahari, tahtal arsi di bawah aras, miqdarul lailin di dalam kira-kira semalam. Fala yu'dzanu laha an tatlu'a. Fala yu'dzanu maka tidak diberi izin laha kepada syams apa an tatlu'a, apa bahwa terbit apa matahari. Begitu juga wal qamaru dan bermula rembulan, kadzalika seperti itu ya, seperti itu matahari. Ya jiu datang apa syams qamar ila makanis syamsi pada tempatnya matahari. Fayam kusani maka diam apa syams dan qamar fi makanin wahidin dalam tempat wahidin yang satu, miqdar salasilayarin dalam kira-kira 3 beberapa malam. Fatulu tilkal lailati maka bermula, nah ini lamanya atau panjangnya itu malam, la ya'rifu illal mutahajjidun. La ya'rifu itu tidak mengetahui hu pada tulu tilkal lailah illal mutahajjiduna kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Fa idza aiqadhu maka ketika bangun siapa al mutahajjidun
Jadi yang tahu hari kiamat itu adalah orang-orang yang ahli tahajud. Orang yang ahli maksiat nggak bakalan pernah tahu kecuali dikasih tahu sama orang-orang yang ahli tahajud. Maka penting melatih diri sholat tahajud. Kalau orang timbang molor mulu kerjaannya, malam timbang main game, main HP, ya nggak, chattingan, wah, main YouTube, tahajud kagak, wirid kagak, mampus gua nggak ngerti, nggak hari kiamat, tuh maksudnya. Dengar nih, lu sama siapa yang suka main? Yang suka main game malam-malam siapa? Enggak salah kali, sama Sandi juga tuh. Nah iya kan? Nah, yang tahu hari kiamat itu ya hanya orang yang ahli tahajud. Udah coba lu andalin dah. Lu punya CCTV, ya enggak, lu punya ini untuk mendeteksi, wih kiamat datang apa belum? Ya kiamat enggak ketahuan kalau kiamat iya. Amat, Bang Ahmad datang gubluk. Oh, no kiamat datang. Itu mah kiamat bukan kiamat itu jelas. Oh. Maka tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Fa idza aiqadhu, maka ketika bangun siapa al mutahajjidun min naumihim, dari tidurnya al mutahajjidun, qamu maka bangun siapa al mutahajjidun ila adail ibadati, pada melakukan ibadah, wa taati dan taat, wa zikri dan zikir, wal auradi dan wirid, wa adu dan melakukan siapa al mutahajjidun wa dhaifa ibadati, pada tugas-tugas ibadahnya al mutahajjidun, kama yaf'aluna, sebagaimana melakukan siapa al mutahajjidun kulalailatin, dalam setiap malam. Falam yatlu, maka tidak terbit apa al fajru fajar, wa nadharu dan memandang siapa al mutahajjidun ila nujumi, kepada nujum bintang, wal kawakibi dan kawakib, ya sama bintang gemintang lah. Wahia hali bermula an nujum wal kawakib, ala khaliha itu atas keadaannya nujum wal kawakib. Fadhannu, maka menyangka siapa al mutahajjidun, menyangkanya begini. Nah itu contohnya anna nih ya, yang tadi dibahas dalam nahwu anna faqadna, itu kan jumlahnya anna faqadna menjadi maf'ulnya dhannu, ngerti? Maka fa'anna, maka sesungguhnya kami, faqadna itu kalau bahasa Jawanya kepotan itu tertinggal. Faqadna itu tertinggal siapa? Kami al waqta, pada waktu. Au naqasna, atau mengkurang siapa? Kami min wadhaifina, dari tugas-tugas kami, minat taati, nyatanya dari taat. Jadi matahari kok perasaan lama. Nih, perhatikan nih. Ya. Dia udah melakukan tugasnya, sholatnya biasanya sholat tahajud sekian rakaat, baca Quran sekian juz apa sekian ain, wirid baca la ilaha illallah apa dapat 1000 apa 2000. Belum pernah lu ya baca la ilaha illallah sampai 71.000 ya? Biasanya wiridannya ini. Nah, habis wiridan itu ngopi sebentar, enggak lama, yang rokok lah 2 batang, subuh biasanya. Lah kan orang yang ahli tahajud kebanyakan doyan rokok dan melek, ya enggak? Nah, subuh biasanya. Kok ini belum adzan juga? Melihat ke langit bintang ya seperti biasa. Ya kan? Ya masih seperti itu. Wah, jangan-jangan saya baca wiridannya ada yang kurang. Atau mungkin saya sholatnya tadi kurang, atau mungkin jam ini ngaco. Wah, itu penasaran dia. Tapi enggak juga. Akhirnya sumastahadu, kemudian beristihad sungguh-sungguh siapa al mutahajjidun
Fit ta'ati dalam taat, wa dzikri dan zikir, wal aurat dan wirid, walam yatlu dan belum terbit juga apa al-fajr fajar. Loh, begitu dia sholat lagi, tahajud lagi, wirid lagi, belum juga fajar itu muncul juga. Wa nadharu ila nujum wal kawakib, yang kedua nih, memandang kepada nujum, bintang gemintang, wal kawakib dan rasi bintang, wahia ala khaliha, wahia khali bermula nujum wal kawakib, itu ala khaliha atas keadaannya nujum wal kawakib. Wa khaufu dan takut siapa al mutahajjidun min hadhil alamati, dari ini alamat. Wa aikonu dan yakin siapa al mutahajjidun, yakin anna, itu maf'ul maka dibaca anna hadhihi, sesungguhnya ini lamanya waktu malam, min alamatil kiamati, itu dari alamat kiamat. Fa akhbaru maka mengkabarkan siapa ba'duhum sebagian mutahajjidun ba'dun pada yang lainnya. Wajtama'u dan kumpul siapa mereka fil masajid, di dalam masjid-masjid, ya tadarrauna hal tadarru siapa al mutahajjidun ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, waya bekauna dan nangis siapa mereka min khasyatillahi ta'ala dari takut kepada Allah ta'ala, wa min tilkal ta'ifati dan dari kelompok itu yujadu, maksudnya kelompok itu orang yang membangunkan keluarganya ya, diajak ngumpul di masjid itu ada. Kelompok itu yujadu ditemukan fi kulli biladin, dalam setiap negeri kampung maksudnya. Walakinnahum dan tetapinya tilkat ta'ifah itu galilun sedikit. Wa bainan nas dan diantara manusia dalilun bermula orang yang hina, fakirun yang fakir, la tibaro yang tidak ada penganggapan itu maujud, lahum bagin nas bainal agniya. Wah, hujan ya. Dari hujan air. Jadi apa namanya? Orang-orang yang ahli tahajud lah yang tahu kiamat ini udah dekat. Dalam arti matahari itu nanti selama 3 hari 3 malam itu gak terbit. Kan lama. 3 hari 3 malam menjadi semalam itu malam panjang betul-betul. Lah berarti berapa jam itu kalian hitung aja. Nah itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli tahajud, yang biasa mengamalkan amalan-amalan sunnah taqarrub kepada Allah. Kok udah melakukan ini kok masih belum subuh, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka tahu, oh inilah hari kiamat yang diceritakan dari kiai, ngerti maksudnya? Nah, ini yang diceritakan dulu. Akhirnya membangunkanlah ya keluarganya, ayo bangun. Ini suasana malam sudah lama sekali, sudah malam udah panjang sekali, belum kunjung datang waktu subuh. Besok akan datang hari kiamat, tapi nggak langsung hari kiamat, matahari masih terbit lagi, begitu. Nah di situ akhirnya mereka membangunkan keluarganya. Ya keluarganya kan sama aja, ada yang mau ada yang enggak kan, begitu. Nah itulah. Nah, akhirnya ada yang ke masjid. Di masjid itu nggak banyak, tapi ada. Di setiap wilayah ada. Ayo bangun. Di hari kiamat. Ya kan? Nggak lama lagi hari kiamat. Ada yang mau. Bahkan di antara orang-orang yang ikut serta kaitannya menghidupkan suasana malam tadi, zalilun fakirun. Orang hina, orang fakir. Sama orang masyarakatnya nggak dianggap. Ngerti maksudnya? Ya, emang yang ngerti hari kiamat emang siapa? Lah orang-orang fakir, orang-orang yang ahli tahajud. Lah kalau orang kaya mah mikirin ngitung duit, ya nggak? Waduh lebaran, dapat THR berapa nih? Ya kan? Orang kaya orientasi pikirannya pasti duit, bukan gitu kan? Nah orang fakir mikirin duit apa yang dipikirin? Bodoh amat, ya enggak?
punya 100.000 di kantong, tidur udah lelah banget, bukan begitu geng? Lelah, Masya Allah. Coba itu. Falam matama, maka ketika selesai apa miqdarut thalathi layalin, kira-kira 3 beberapa malam, amaro maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala asamsa pada matahari pada sesungguhnya kejadian irji'i itu kembalilah siapa kamu matahari ilal maghribi ke wilayah barat. Falamma tolat maka ketika terbit apa samsu matahari minal maghribi dari wilayah barat, ulima maka bisa diketahui apa annal kiamata sesungguhnya kiamat qad qarubat itu betul-betul dekat. Apa kiamat? Fayab kiani maka nangis apa matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan pun nangis karena hari kiamat. Wayatadharra'ani dan ndp mendekatkan diri apa rembulan dan matahari ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wah, nggak kuat saya. Wa min bukaihima dan dari nangisnya matahari dan rembulan. Yabki menangis siapa ahlus sama'i wal ardi, semua penduduk langit, wal ardi dan penduduk bumi. Wasab'us saradikot, wasab'us suradikot, wasab'u dan 7 asaradikotu, apa namanya itu khemah ya, dan 7 kalau suradikot itu bisa diartikan inaun min nuhas, apa namanya 7 istilahnya 7 wadah gitu ya. Bisa juga diartikan tempat cuci tangan. Nah itu. Falamma tolaat maka ketika terbit apa matahari min maghribiha dari wilayah baratnya matahari. Jadi ini matahari terbit tapi bukan dari timur, tapi matahari terbit dari barat. Nada munadin, nada maka memanggil, menyeru siapa munadin orang yang menyeru minas sama dari langit. Ala ketahuilah siapa kamu. Inna samsa itu inna setelah ala. Inna samsa sesungguhnya matahari qad talaat itu betul-betul telah terbit apa matahari minal maghribi dari wilayah barat. Falamma sami'a maka ketika mendengar hadzan nida pada ini panggilan siapa ahlul ardi penduduk bumi, bakau maka nangis siapa ahlul ardi, wa tadarrau dan menunduk DP siapa ahlul ardi, wa nadharu dan memandang siapa ahlul ardi ila samai ke langit. Fadhhaba maka hilang apa nuruhuma cahayanya matahari dan rembulan. Wasorota dan jadi apa matahari dan rembulan katosti itu seperti apa ya, bokor ya. Katos itu seperti bokor itu maksudnya wadah seperti ember aja lah, ember yang dari kuningan itu. Wastama dan kumpul apa keduanya matahari dan langit rembulan fi makanin wahidin di dalam tempat wahidin yang satu. Kama qala Allah Ta'ala wa jumi'as syamsu wal qamar dan dikumpulkan apa samsu matahari wal qamaru dan rembulan. Wa fi dzalikal yaum dan di dalam hari itu la yanfa'u tidak memberi manfaat apa al bukaun nangis min ahlil ardi dari penduduk bumi. Mau nangis orang matahari udah terbit dari barat sampai nangis darah sekalipun nggak ada manfaatnya. Faidza ja'at maka apabila datang apa samsu matahari wal qamaru dan rembulan ila wasatis samai ke tengah langit
Ja, maka datang siapa Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala dengan perintah Allah ta'ala waradda, dan mengembalikan siapa Jibril huma pada matahari dan rembulan bijana haihi, dengan kedua sayapnya Jibril mengembalikan ilal maghribi ke wilayah barat. Fafil maghribi, maka di dalam wilayah barat yuqalu babun bermula pintu, yuqalu yang dikatakan lahu bagi bab apa, babut taubati, pintu taubat. Watulu dzalikal babi, dan bermula panjangnya itu pintu masiratu sab'ina, bermula perjalanan 70. Alia tidur. Wah. Masiratu sab'ina, bermula perjalanan 70, apanya sanatan tahunnya. Fasamsu, maka bermula matahari, wal komaru, dan rembulan, taghrubani, itu tenggelam. Apa matahari dan rembulan fi dzalikal bab, dalam itu bab taubat. Tsumma ughliqa, kemudian ditutup, dikunci. Apa bab taubati, bab taubat, pintu taubat, wan nadamati, dan pintu penyesalan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tatlu, terbit apa asamsu matahari, wal komaru, dan rembulan minal masriki, dari timur. Kama, sebagaimana keterangan karena yang ada apa ma ila qiyamis saati, sampai terbitnya matahari. Wa qiyamis saati, sampai terbitnya bangkitnya kiamat maksudnya. Walakinil kiamatu, dan tetapinya kiamat, tadhar itu nampak apa kiamat, min ba'di dzalika, dari setelah itu terbitnya matahari dari barat, fi zamanin qalilin, dalam zaman yang sekejap. Hatta kila, sehingga dikatakan apa yang kila, idza waladat, apabila melahirkan apa farasu ahadin, kudanya seseorang, qabla ayyar kaba, sebelum bawa menunggang siapa ahad, menaikkan siapa ahad, hamlaha, pada muatannya faros, qomat, terjadi apa al kiamatu, hari kiamat. Wal qamara qaddarnahu wallahu a'lam bishawab. Ini hujan ya. Oke. Kita bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.